Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Aristawati dengan NIM 12570100016. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi ortogonal dan ortonormal. Pembahasan pertama ialah hasil kali skalar di dalam Rn. Hasil kali skalar atau dot produk merupakan operasi antara dua vektor. Rumusnya adalah vektor U kali vektor V sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 tambah titik-titik tambah UN Vn. Melalui hasil kali skalar, kita dapat menentukan panjang atau norma vektor. Panjang vektor U sama dengan akar dari vektor U kali vektor U. Kita juga bisa menghitung sudut antara dua vektor. Cos theta sama dengan U kali V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Dan juga kita bisa mengetahui apakah dua vektor saling ortogonal. Dua vektor dikatakan ortogonal ialah ketika U kali V sama dengan 0, artinya U tegak lurus terhadap V. Jika hasil kali skalarnya sama dengan 0, maka kedua vektor tersebut saling tegak lurus atau ortogonal. Pembahasan yang kedua ialah ruang bagian ortogonal. Ruang bagian ortogonal atau ortonormal komplement merupakan himpunan semua vektor yang ortogonal terhadap setiap vektor pada ruang bagian. Artinya, setiap vektor pada ruang bagian ortogonal selalu memiliki hasil kali skalar 0 terhadap semua vektor pada ruang bagian asal. Ortogonal komplement W tegak lurus, himpunan semua vektor yang ortogonal terhadap tiap vektor di W. Setiap U elemen Rn dapat dinyatakan unik sebagai U sama dengan W tambah Z, dengan W merupakan elemen W dan Z merupakan elemen W tegak lurus. Hubungan penting, rho A tegak lurus sama dengan 0A T dan 0A tegak lurus sama dengan rho A T. Pembahasan ketiga, ruang hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam merupakan ruang vektor yang memiliki objek produk. Inner product space, ruang vektor dengan operasi inner product atau vektor U, vektor V. Dengan adanya inner product, kita dapat menentukan norma panjang vektor U sama dengan akar dari vektor U dan jarak D U, V sama dengan panjang vektor U dikurangi panjang vektor V. Contoh ruang hasil kali dalam ialah Rn dengan dot produk, ruang polinom, dan ruang fungsi kontinu. Yang keempat, masalah kuadrat terkecil atau least squares. Metode ini digunakan ketika suatu sistem persamaan tidak mempunyai solusi yang tepat. Tujuannya adalah mencari solusi yang memiliki kesalahan yang paling kecil. Cari X hingga panjang AX kurangi B itu minimum. Nah, persamaan normalnya ialah ATA-X sama dengan ATB jika ATA invertible. Untuk memperoleh solusi tersebut, digunakan persamaan normal sehingga diperoleh pendekatan terbaik terhadap data. Metode ini banyak digunakan dalam statistika, regresi, dan pengolahan data. Yang kelima ialah himpunan ortonormal. Himpunan ortonormal merupakan himpunan vektor yang memenuhi dua syarat. Pertama, setiap pasangan vektor saling ortogonal. Kedua, setiap vektor mempunyai norma sama dengan 1. Karena itu, basis ortonormal sangat memudahkan perhitungan koordinat suatu vektor, proyeksi maupun berbagai operasi dalam aljabar. Basis ortonormal memudahkan perhitungan koordinat dan proyeksi. Koordinat X terhadap basis ortonormal U diperoleh dari XI sama dengan UI dikali X. Dan pembahasan ke-6, proses ortogonalisasi Gram-Schmidt. Proses ini digunakan untuk mengubah suatu basis yang bebas linear menjadi basis ortogonal. Setelah semua vektor menjadi ortogonal, setiap vektor dinormalisasi sehingga diperoleh basis ortonormal. Metode Gram-Schmidt merupakan salah satu metode penting karena menghasilkan basis yang lebih mudah digunakan dalam perhitungan. Langkah umumnya, U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2 dikurangi proj U1 kali V2, U3 sama dengan V3 dikurangi proj U1, V3 dikurangi proj U2, V3 hingga sama dengan UK sama dengan V min sigma proj UJ, VK.
normalisasi setiap UI sehingga diperoleh basis ortonormal UI sama dengan panjang vektor UI. Yang ketujuh, polinom ortogonal. Polinom ortogonal adalah polinom yang saling ortogonal terhadap suatu hasil kali dalam tertentu. Contohnya ialah polinom Legendre, Chebyshev, dan Laguerre. Polinom ortogonal banyak digunakan dalam pendekatan fungsi, analisis numerik, serta penyelesaian berbagai persoalan matematika dan fisika. Contohnya ialah pembahasan dimulai dari hasil kali skalar sebagai dasar untuk memahami ortogonalitas, kemudian dilanjutkan dengan ruang bagian ortogonal dan ruang hasil kali dalam. Konsep yang saya sebutkan tadi diterapkan pada masalah kuadrat terkecil, kemudian dikembangkan menjadi himpunan ortonormal dan proses Gram-Schmidt. Terakhir, ortogonalisasi juga diterapkan pada polinom ortogonal. Jadi, ortogonalitas merupakan konsep penting dalam aljabar linear karena memudahkan penyelesaian berbagai masalah matematika baik secara teori maupun dalam aplikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.